Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada detik ini kita masih diberikan kesempatan. Semoga kesempatan yang Allah berikan kepada kita dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Salawat serta salam kita aturkan kepada uswah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau sampai yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana tema yang diamanahkan ke kami, ya, menjadi sebuah syarat dalam sebuah amalan ibadah, agar supaya ibadah kita tidak sia-sia, yaitu syarat yang pertama mukhlishon lillahi ta'ala, yaitu harus ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua muttaba'atur rasul, mengikuti sunnah atau ajaran Rasulullah. Poin yang kita bahas pada kesempatan kali ini insyaallah poin yang pertama, bahwasanya syarat diterimanya ibadah, syarat amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala mutlak. Amalan kita harus ikhlas lillahi taala. Ya. Artinya ikhlas tersebut membersihkan hati kita ketika kita beramal dari penyakit-penyakit hati. Membersihkan niat kita dari perkara-perkara yang dapat memalingkan tujuan utama kita dalam ibadah. Ya. Jadi yang menjadi tujuan utama di dalam beribadah, ya, sebagaimana ya, kita bersedekah. Apa tujuan utama kita bersedekah? Yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu menjadi tujuan yang utama. Terus boleh enggak Ustadz ketika kita menambahi ada niat lain selain ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala? Ya. Nanti ketika kita mempelajari maqasidus syariah, ada di mana kita diperbolehkan, ya, memiliki maksud ats-tsani, ya, atau maksud at-tabi'ah, ya, tujuan yang lain itu diperbolehkan, ya. Misalkan kita bersedekah, tujuan utama kita apa? Melaksanakan sedekah ini, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk berbagi dengan yang lain. Tapi di balik amalan sedekah tersebut ada fadhail, ada keutamaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamaan bersedekah? Allah akan melipat gandakan harta yang kita sedekahkan. Mana qasad shadaqatun min mali, tidak akan pernah berkurang harta yang kita sedekahkan. Bahkan perumpamaan orang yang bersedekah seperti menanam sebuah biji, dari biji tersebut kemudian tumbuh menjadi memiliki tujuh tangkai, kan ayatnya, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, ya, kamatsali habbatin, seperti kita menanam satu biji padi, kamatsali habbatin ambatat min kulli sumbulatin mi'atu habbah, ya, dari satu biji nanti menjadi 7 sanabil, 7 tangkai. Dari 7 tangkai, setiap tangkai ada 100 biji. Berarti kalau 7 tangkai totalnya ada 700 biji. Kalau kita mengeluarkan satu biji, akan Allah berikan menjadi 700 biji. Ya, bukan berarti ketika kita bersedekah, ya, niat kita semata-mata, misalkan saya infakkan 10.000
dilipat gandakan menjadi, bisa jadi 100.000, bisa jadi 700.000. Niat yang semacam ini ketika ditaruh di awal, ini menjadi niat yang salah. Tapi ketika niat ini niat yang mengharapkan fadilah, Allah lipat gandakan menjadi niat yang tabi, niat yang kedua, itu sebagian ulama membolehkan, walaupun tingkatan yang nomor 2, Pak. Kalau orang yang betul-betul mukhlis, dia tidak akan mengharap seperti itu. Saya melaksanakan sedekah, ini memang saya keluarkan atas perintah Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadi amalan ibadah. Dah, titik sampai di situ. Ada orang-orang yang semacam itu. Ya. Tapi ada orang-orang yang memang perlu diiming-imingi persoalan dunia. Ya. Apa? Dengan Allah lipat gandakan. Allah berikan rezeki yang lebih baik. Ya. Ketika kita misalkan niat bersedekah, tujuan utama apa? Lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, harapan. Apa harapannya? Semoga dengan bersedekah pekerjaan saya menjadi lebih lancar, menjadi lebih baik. Sifatnya harapan, bukan tujuan utama. Ya. Apakah diperbolehkan seperti itu ketika dia menjadi tujuan yang kedua atau harapan tadi yang kita sebut harapan, maka hal itu diperbolehkan. Ya. Tapi ketika ini menjadi tujuan utama, ya, kita bersedekah tujuannya apa? Biar itu loh, orang tua saya sakitnya biar sembuh. Salah. Ini yang salah. Ya. Maka ketika apa yang kita niatkan kadang akan kita dapatkan, tapi terkadang juga tidak kita dapatkan. Niatnya agar orang tua sembuh misalkan, atau sakit saya biar sembuh, akhirnya kita bersedekah, ternyata Allah tidak memberikan kesembuhan, karena memang kesembuhan itu mutlak milik Allah, bukan pada sedekah. Tapi ketika kita sedekah, tujuannya apa? Beramal soleh. Dari sedekah ini saya berharap semoga Allah memberikan kesembuhan kepada kami. Sifatnya apa? Harapan. Namanya harapan itu kadang dikabulkan, kadang tidak. Makanya banyak yang mengkritisi konsep sedekah. Saya yang mengeluarkan 10.000 nanti akan kembali 100.000. Banyak para ustadz, para kiai yang mengkritisi, mengingatkan konsep semacam itu kurang tepat. Ya. Ma'asyiral muslimin hadani Allahi wa iyyakum ajmain. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Manusia itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan dalam amalan ibadah tersebut. Ya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya, amal solehnya itu karena lantaran lillahi ta'ala, satu, melaksanakan ajaran Rasulullah, dua, agar mendapatkan ridho, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Makanya amalan kita itu tergantung niat kita. Ketika kita melaksanakan amalan, sebuah amalan soleh, sholat misalkan, tilawatil Quran misalkan, apa tujuannya? Ya. Ketika tujuannya bukan karena Allah, tapi tujuannya karena urusan dunia. Faman kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha. Kalau ketika seseorang beramal soleh, hijrahnya itu karena apa? Karena urusan dunia, karena seorang wanita, fahijratu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu ya hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya. Artinya apa? Ketika kita beramal soleh, ternyata niat kita, dan niat itu tidak gampang, oke? Artinya setiap kali, termasuk saya sendiri, ya, kita bersama di sini tajdid dunia, saling mengingatkan untuk memperbaiki niat, Karena suatu saat niat, ketika kadang kita sudah menata hati, ya, sampai masjid kadang ada kegoyahan, ya, goyah mau merubah niat, itu pasti ada. Makanya ketika hal-hal semacam itu, ya, saya pribadi kadang tepuk dada, biar apa? Ikhlas. Mengingatkan diri sendiri supaya ikhlas. Ya. Ketika kita bisa ikhlas mengharapkan ridho Allah, ya, dan orang yang mukhlis inilah orang yang nanti min ibadikas sholihin,
orang-orang yang susah untuk dibelokkan oleh setan. Orang-orang yang mukhlis ini nanti, orang yang ikhlas itu berat untuk dibelokkan oleh setan. Karena orang mukhlis itu ya apapun yang terjadi tujuan saya hanya Allah Subhanahu wa taala. Entah ada orang atau tidak, yang saya cari itu bukan orang, tapi yang saya cari adalah ridho Allah. Jadi akan terlihat dari apa? Dari amalan yang kita kerjakan. Orang yang ketika misalkan beramal kebaikan, kerja bakti misalkan, ketika kita niat kita, saya kerja bakti lillahi ta'ala, saya bersihkan masjid misalkan lillahi ta'ala, itu tidak akan melihat apakah saya ini yang lain kerja atau tidak, ya. Pokoknya intinya saya beramal, amalan saya ini untuk diri saya sendiri, ya. Kita misalkan ke orang tua, saya berbakti kepada orang tua lillahi ta'ala, delalahnya fajaatan, ya. Delalah kalau ada salah satu keluarga kita, mungkin kita sudah baik sama orang tua, ada keluarga kita, mas kita atau adik kita sama orang tua kita yang mendapatkan pujian, laisa fihi iskal, itu tidak masalah. Ketika yang kita tuju siapa? Ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin gampang goyang, ya. Kita sering memberikan sesuatu ke orang tua, niatkan lillahi ta'ala, berbakti kepada orang tua lillahi ta'ala, ya. Ada saudara yang lain mau memberikan atau tidak, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah perintah Allah, kita berbakti kepada kedua orang tua kita, selesai, titik sampai di situ. Ketika kita bisa membangun seperti itu, nanti akan lebih mudah bagi kita menjaga hati. Misalkan kita ngasih orang tua, saudara kita yang lain tidak ngasih, atau yang jauh ini ngasihnya mungkin 1 bulan sekali, kok seolah yang disayang yang jauh. Tapi ketika kita tata hati kita, saya beramal, saya bakti sama orang tua, itu bukan hanya sekedar mencari kasih sayang orang tua, tapi memang ini kewajiban saya bersedekah. Sedekah saya bukan untuk mencari pujian orang tua, tapi sedekah ini memang saya berikan sebagai tanggung jawab saya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Neng yo apa tuh? Eneng apa tuh? Apa? Makanya at-tanasuh. Apa tanasuh? Saling menasehati, saling mengingatkan, karena perlu terus diingatkan, ya. Agar supaya kita bisa menjaga hati dalam setiap amalan ibadah kita. Kalau saya pribadi berpikir begini, Pak. Karena perumpamaan orang yang tidak bisa menata hati, ikhlas dalam beramal, itu ibarat orang yang safar. Dia membawa bekal yang begitu berat, 1 karung, ternyata isinya adalah pasir. Dia sudah jarak tempuh yang dia lakukan, membawa beban yang begitu berat. Dia berharap nanti ketika capek bisa mengkonsumsi apa yang dia bawa. Dia capek sampai di tempat peristirahatan, ketika dibuka karung tersebut isinya pasir. Bisa dikonsumsi tidak? Tidak. Padahal di situ adalah padang pasir. Artinya layan tidak manfaat. Padahal kita sudah capek. Kadang kalau mikir saya tuh sholat, kalau sholat saya niatkan untuk orang lain, itu yang rugi siapa? Kita sudah mengorbankan waktu. Saya baca Quran untuk kita sebenarnya. Kita baca Quran dari jam sekian sampai jam sekian, jam 9 habis tarawih, ngantuk kita bertahan terus baca sampai jam 10. Apalagi nanti malam apa ini kan? Ganjil, okay? Kata Rasulullah apa? Ta'arru Lailatul Qadri fil witri minal asral awakhir min Ramadan. Ya. Carilah malam Lailatul Qadar di malam yang witir dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini malam 23. Walaupun nanti ada hadis yang spesifik 27 itu bukan, para ulama masih memperselisihkan. Malam Lailatul Qadar, malam ganjil, Masya Allah. Kita sudah bayangkan malam ganjil biasanya di masjid-masjid, termasuk di Al-Hikmah, insya Allah kalau malam ganjil tuh, sampai jam 2 jadi ke sana insya Allah masih banyak. Saya yakin di sini ya sami, jam 2, setengah 3, ya. Baca Quran, terus baca Quran, capek, wudhu, sholat,
baca Quran capek, wudhu, sholat. Bayangkan ketika kita sudah berjuang, ibarat berjuang mati-matian untuk beramal soleh, ternyata niat kita salah, rugi enggak? Sampai sana, masya Allah, saya tidak tidur sampai jam 2, ternyata sia-sia. Na'udzubillah min dari, kalau saya sendiri mikir dulu, kalau saya di pesantren dulu, Pak, pesantren itu dakwah keluar tuh jarak tempuh, ya, misalkan sini Palur sana, Pak, sini Palur ngontel. Kalau nggak ngontel pas sepedanya rusak silahkan jalan tuh kalau ada waktunya, Pak, sampai pondok nanti adzan maghrib kok terakhir la ilaha illallah, tidak sampai pondok akan dihukum, padahal keluar itu untuk ngajar pengajian, ngajar anak TPA. Ketika terlambat nanti akan dihukum. Kadang di hati itu masya Allah ya, tujuan yang lain muncul, tujuan ini muncul. Kalau kita tidak menata, saya lari Pak, lari jarak tempuhnya jauh, sampai pondok ya gembrobos, terus mesti mandi. Ketika tidak saya tata, yang kami pikirkan dulu, kalau saya tidak meniatkan lillahi ta'ala, lari saya ini rugi. Sampai di pondok saya masih di rolling keliling lapangan, Pak, karena terlambat. Ruginya bukan main-main ya. Sampai situ sudah capek terus dihukum keliling. Maka ma'asyiral muslimin, pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengajak, marilah kita introspeksi setiap amalan ibadah kita, apakah sudah lillahi ta'ala ataupun tidak. Kalaupun belum, mari kita perbaiki. Kalau yang sudah, kita pertahankan. Semoga setiap amalan yang kita kerjakan lillahi ta'ala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.